Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa pada hari ini? Insya Allah dalam kondisi sehat walafiat ya. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan memulai perkuliahan mata kuliah konsep dasar IPA dengan materi besaran dan satuan. Dan dengan dosen pengampu, yaitu saya sendiri, Bapak Triwiyoko, MPD. Capaian pembelajaran dari mata kuliah konsep dasar IPA untuk materi besaran dan satuan, yaitu untuk CPMK-nya, mahasiswa mampu menganalisis besaran dan satuan dengan menyajikan argumentasi secara sistematis pada akhir pembelajaran. Selanjutnya, untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menganalisis konsep besaran dan satuan dalam pengukuran dasar melalui flip classroom dan diskusi berbasis kasus sosio-saintifik dengan argumentasi ilmiah yang kritis. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran untuk materi besaran dan turunan ini akan ada dua kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran pertama, mahasiswa diminta untuk melakukan belajar secara mandiri berdasarkan video pembelajaran ini. Silahkan untuk bisa disimak dan dilihat ya dari awal hingga akhir, dan di akhir nanti akan ada evaluasi pembelajarannya. Kemudian di pertemuan di tatap muka pada saat di kelas nanti, kita akan melaksanakan kegiatan diskusi berkaitan dengan kasus sosio-saintifik yang berkaitan dengan materi besaran dan turunan. Kegiatan diskusi nanti akan dilaksanakan secara berkelompok, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Adapun materi pembelajaran kita untuk besaran dan turunan itu terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian yang kedua ada konsep pengukuran dan kesalahan, dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan alat ukur. Nah, materi ini ya tentunya sudah pernah Anda peroleh ketika di awal-awal saat SMA. Gitu ya, ketika biasanya di kelas 1 ya, di kelas 1 waktu SMA gitu. Nah, kita di sini akan memperdalam lagi pengetahuan yang pernah Anda peroleh ketika waktu di SMA. Baiklah, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, ini saya membawa sebuah bungkus kotak dari sebuah handphone yang pernah saya beli. Nah, ketika kita membeli sebuah benda atau sebuah barang seperti itu ya, baik itu air mineral, makanan ya, dan ataupun sebuah handphone gitu ya. Biasanya di bungkusnya itu akan ada informasi-informasi yang bisa kita baca. Misalnya kalau di air mineral itu biasanya akan ada tertulis volumenya berapa mililiter seperti itu. Kemudian ketika membeli makanan biasanya akan tertulis berapa gram, gitu ya. Nah, begitu pula pada kardus handphone ini. Di dalam kardus handphone ini ya tertulis beberapa informasi, yaitu berkaitan dengan hasil pengukuran. Misalnya di sini ya berat dari handphone itu adalah 188,5 gram ya, dengan dimensi atau ukurannya yaitu panjangnya 162 mm dikali dengan lebarnya 75 dikali dengan 75 mm dan 7,9 mm. Artinya handphone itu memiliki panjang kurang lebih 162 mm dikali dengan lebar 75,5 mm dan tingginya atau tebalnya adalah 7,9 mm.
Nah, artinya di sini kegiatan pengukuran itu sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari. Ya, baik dalam kegiatan yang sederhana maupun pada tingkatan yang lebih kompleks seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Di dalam materi besaran dan turunan, kita lihat dulu. Nah, pada materi besaran ini, ya, dalam fisika terbagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan juga besaran turunan. Nah, kita lihat definisinya ya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Di sini ada 7 besaran pokok dalam sistem internasional yang dapat digunakan secara universal. Artinya, 7 besaran ini akan berlaku sama di seluruh negara. Ya. Sehingga ketika sebuah handphone tadi itu diproduksi dari luar negeri, kemudian dijual di Indonesia, orang Indonesia itu akan tahu makna atau arti dari informasi-informasi yang ada di dalam kardusnya tadi. Kayak misalnya panjang handphonenya tadi berapa? 162 ya milimeter. Beratnya berapa? Ya, 188,5 gram. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Besaran pokok ya, itu terdiri dari 7. Yang pertama ada panjang. Kita lihat ya. Panjang itu satuannya adalah meter. Dengan simbol atau lambang satuannya yaitu M. Kemudian yang kedua ada massa. Ya, massa itu satuannya kilogram dengan lambang kilo. Nah, biasanya massa itu ya digunakan untuk massa itu biasanya digunakan untuk menimbang sebuah benda ya. Misalnya benda itu massanya berapa gram, gitu ya. Gram itu adalah satuan yang biasa digunakan. Kalau dalam satuan internasional itu bisa kilogram, seperti itu. Kemudian waktu. Waktu itu dalam satuan sistem internasional adalah sekon dengan lambang S ya. Kemudian ada kuat arus listrik ya. Ampere, satuannya yaitu ampere dengan lambang A besar. Kemudian ada suhu ya, sebagai besaran pokoknya itu suhu dengan satuan internasionalnya adalah Kelvin dengan lambangnya yaitu K. Selanjutnya ada jumlah zat, itu dengan satuan internasionalnya itu adalah mol dengan lambangnya yaitu mol gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah intensitas cahaya ya, besaran pokoknya dengan satuan internasional adalah kandela dengan lambangnya yaitu CD. Gitu. Nah, di sini ada dilengkapi dengan alatnya, ada ilustrasi berkaitan dengan besaran pokok tadi. Ya, yang pertama yaitu panjang atau dalam satuannya itu adalah meter. Biasanya ya itu digunakan untuk mengukur sebuah benda yaitu alatnya adalah bisa mistar ya atau bisa juga menggunakan meteran, yaitu besaran yang mengukur jarak antara dua titik menggunakan satuan meter dengan lambang M. Nah, itu ada dengan panjang. Kemudian yang kedua adalah massa dengan satuan kilogram. Nah, besaran ini biasanya menyatakan jumlah materi dalam suatu benda menggunakan satuan kilogram dengan lambang kg atau kilogram. Kemudian yang ketiga ada waktu, yaitu sekon. Biasanya besaran untuk mengukur durasi atau interval waktu dengan menggunakan satuan sekon atau detik. Dengan lambangnya yaitu S. Ya. Berikutnya yang keempat ada kuat arus listrik, yaitu ampere. Besaran yang mengukur aliran muat listrik per satuan waktu menggunakan satuan ampere dengan lambang A.
Kemudian yang kelima ada suhu atau Kelvin, ya, dengan satuannya Kelvin. Ini besaran untuk mengukur derajat panas atau dingin suatu benda dengan satuannya yaitu Kelvin dengan lambang K. Kemudian yang keenam adalah jumlah zat atau mol, yaitu besaran yang menyatakan jumlah partikel dasar dalam suatu zat menggunakan satuan mol dengan lambang molnya. Dan yang ketujuh adalah intensitas cahaya atau kandela, yaitu besaran yang mengukur daya pancar cahaya per satuan sudut ruang menggunakan satuan kandela dengan lambang CD. Nah, ini tadi ada 7 besaran pokok yang berlaku secara universal. Nah, dari 7 ini biasanya yang sering kita temui seperti mengukur panjang, mengukur massa, waktu, ya, kuat arus, ya, suhu. Ini biasanya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana jika pengukurannya itu tidak menggunakan besaran pokok, tidak menggunakan standar? Tentu tidak akan berlaku secara universal. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya ini sebuah kardus handphone. Ketika kardus handphone ini itu diukur secara universalnya, kan dia harusnya diukur dengan menggunakan penggaris, ya, atau dengan menggunakan meteran, ya, untuk mengukur panjangnya, misal gitu. Nah, tapi ketika pengukurannya itu tidak menggunakan alat ukur yang universal, misalnya kayak eh, dengan menggunakan jengkal tangan kita, gitu, tentu hasilnya juga tidak dapat diterima secara universal seperti itu. Contohnya, ketika kita mengukur apa namanya benda kardus ini, ya, mengukur kardus ini dengan menggunakan jengkal tangan. Kalau jengkal tangan saya mungkin ukurannya adalah 1 jengkal seperti itu. Tapi ketika mengukurnya itu dengan jengkal anak balita, tentu tidak satu jengkal. Misalnya anak balitanya umur 2 tahun atau 3 tahun, mungkin bisa tiga jengkal mereka untuk mengukur panjang dari kardus handphone ini. Gitu. Maka ketika kita menggunakan alat ukur untuk mengukur panjang, massa, waktu, ya, kuat arus dan lain sebagainya, silahkan menggunakan alat ukur yang sudah standar atau yang berlaku secara universal agar hasilnya itu juga bisa dibaca oleh orang lain atau berlaku secara umum. Nah, itu tadi adalah besaran pokoknya. Next, kita lanjut berikutnya yaitu tentang besaran turunan. Nah, tadi kita sudah mempelajari besaran pokok, itu ada 7 jenis besaran pokok, kemudian selanjutnya ada besaran turunan. Nah, besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari penggabungan satu atau lebih besaran pokok melalui operasi matematika. Satuannya juga diturunkan dari besaran pokok dalam sistem internasional. Nah, jadi di sini untuk besaran turunan itu merupakan besaran yang diperoleh dari penggabungan satu atau lebih besaran pokok tadi, ya, melalui operasi matematis. Nah, satuannya juga diturunkan dari satuan besaran pokok dalam sistem internasional. Apa saja besaran turunan itu? Yang pertama adalah besarannya yaitu luas. Nah, besaran turunan luas itu eh, dia dihasilkan atau diturunkan dari besaran pokok panjang. Jadi kalau misalnya kita ingin menghitung luas persegi panjang, berarti kan sisi kali sisi. Untuk mengukur sisi itu kita menggunakan mistar, atau untuk mengukur panjangnya sisi itu kita menggunakan mistar. Nah, luasnya berapa? Kalau dalam persegi panjang misalnya, persegi panjang, untuk menghitung persegi panjang ada panjang kali lebar.
Nah, panjang itu dalam sistem internasional satuannya meter, lebar juga kategori dalam bentuk satuan panjang, yaitu dengan menggunakan meter. Maka meter kali meter hasilnya adalah meter persegi. Nah, gitu. Kemudian berikutnya ada volume. Nah, berikutnya untuk volume sebagai besaran turunan, dia dihasilkan dari panjang kali lebar kali tinggi. Nah, misalnya volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu satuannya meter, lebar satuannya juga meter, tinggi satuannya juga meter. Maka panjang kali lebar kali tinggi akan menghasilkan satuan dalam internasionalnya yaitu meter kubik. Kemudian yang ketiga ada kecepatan. Kecepatan itu merupakan hasil dari pembagian antara jarak dengan waktu. Ya, jarak tempuh dalam jarak yang ditempuh oleh kendaraan dibagi dengan waktu tempuhnya berapa. Jarak berarti kan menghubungkan antara dua titik, ya, misalnya titik A dan titik B. Jaraknya berapa? Diukur. Mengukurnya berarti dia kategorinya sebagai panjang, maka jaraknya itu berapa meter. Waktu tadi satuannya adalah sekon, berarti meter per sekon. Jadi kecepatan itu satuan internasionalnya yaitu meter per sekon. Berikutnya yang keempat ada percepatan. Percepatan itu adalah hasil pembagian antara kecepatan dengan waktunya. Ya, kalau kecepatan tadi adalah kecepatan dibagi dengan waktu, kecepatan tadi satuannya adalah meter per sekon dibagi dengan sekon lagi. Sehingga jadi meter per sekon kuadrat. Kemudian berikutnya ada gaya. Ya, gaya itu adalah kalau dalam rumus fisika itu kan F sama dengan M kali A. M itu adalah massa, A adalah percepatan. Berarti massanya berapa? Kilogram. Ya, percepatannya meter per sekon kuadrat. Itu sehingga gaya itu memiliki satuan apa? Yaitu kilogram meter per sekon kuadrat. Itu dalam satuan internasionalnya itu menjadi Newton. Gitu. Kemudian berikutnya ada tekanan. Tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas dengan satuan yaitu Pascal. Kemudian energi sebagai W, ya, atau dalam simbolnya itu adalah W. Rumusnya adalah gaya dikali jarak F kali S dengan satuan Joule. Massa jenis adalah berikutnya yaitu massa jenis yaitu massa dibagi dengan volume dengan satuan kilogram per meter kubik. Nah, ini tidak ada 8 yang saya jelaskan di sini ada 8 jenis besaran turunan. Apakah masih ada besaran turunan yang lain? Tentu masih ada. Nah, setelah kita mempelajari materi besaran dan turunan, ada besaran pokok dan juga besaran turunan. Selanjutnya, kita akan membahas berkaitan dengan konsep pengukuran dan juga kesalahan dalam pengukuran. Sebenarnya pengukuran itu apa? Pengukuran itu adalah proses membandingkan suatu besaran dengan satuan standar untuk memperoleh nilai kuantitatif. Itu dinamakan dengan pengukuran. Itu proses membandingkan suatu besaran dengan satuan standar untuk memperoleh nilai secara kuantitatif. Itu. Nah, contohnya seperti apa? Ketika saya mengukur sebuah kardus ini ya, kardus ini ketika saya ukur dengan penggaris, ya, itu hasilnya berapa senti, ya, misalnya, hasilnya adalah 17, misalnya ini kita bolehkan saja ya, misalnya hasil pengukuran dengan menggunakan penggaris dari kardus ini adalah 18 cm. Nah, ukurannya panjangnya adalah 18 cm. Oke. Ya. Nah, hasil pengukuran
kardus handphone, gitu ya. Ini di sini ada kardus handphone, panjangnya adalah berapa tadi? 18 cm. Nah, maknanya apa? Panjang itu adalah sebagai besaran. Ya, tadi kan kita mempelajari ya, ada besaran pokok, besaran turunan. Besaran pokok yang pertama tadi yaitu panjang dengan satuan meter. Kalau panjangnya dengan satuan senti boleh nggak? Boleh. Nah, masih ingat ya dengan tangga pengukuran itu ya? Tangga satuan ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, ya, sentimeter, kemudian milimeter. Nah, itu ya. Nah, kardus info tadi memiliki panjang 18 cm. Kardusnya ya, bukan handphonenya gitu ya. Kardusnya memiliki panjang 18 cm. Nah, gitu. Kemudian kita lihat lebarnya berapa. Lebar kardusnya ya. Lebar kardusnya itu 9 cm. Ya. Lebarnya ya, 9 cm. Dan tingginya berapa? Tingginya misal di sini terukur 5,5. Ya. Tinggi kardusnya tadi adalah 5,5 cm. Oke. Nah, hasil pengukuran dari kardus handphone tadi bahwasanya panjangnya adalah 18 cm, lebarnya 9 cm, dan tingginya adalah 5,5 cm. Ya, ini kardusnya, bukan handphonenya, tapi kardus handphonenya. Nah, panjang itu menunjukkan sebagai besaran, 18 itu sebagai nilai kuantitatifnya, dan sentimeter itu adalah sebagai apa? Satuannya. Gitu ya. Lebar juga sama. Lebar itu sebagai besaran, ya, termasuk kategori panjang. Kemudian 9 sebagai nilai kuantitatifnya, dan sentimeter itu sebagai satuan. Tinggi juga sama, tinggi sebagai besaran, ya. Kemudian 5,5 itu sebagai nilai kuantitatif, dan sentimeter itu juga sebagai satuan. Oke, paham ya? Nah, kita lihat di dalam melakukan pengukuran, kita akan menemukan ketidakpastian, yaitu tidak ada hasil pengukuran yang benar-benar eksak, yang mana setiap pengukuran selalu mengandung ketidakpastian atau kesalahan, atau dikatakan dengan error. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika saya mengukur kardus handphone ini, panjangnya adalah 18 cm. Ya, ini saya yang mengukur. Nah, kalau Anda, adik-adik mahasiswa yang mengukur kardus handphone ini, bisa jadi tidak 18 cm. Misalnya 17,9 cm. Ya, itu mahasiswa A. Kemudian mahasiswa B mengukur lagi, oh hasilnya ternyata apa? 17,7 cm. Ya, kemudian ada lagi yang mengukur 17,8 cm. Nah, untuk makanya ya di dalam melakukan pengukuran itu kita ya kalau dalam kegiatan laboratorium itu ya, di laboratorium itu minimalnya adalah 5 kali pengukuran. Biasanya dikatakan pengulangan ya, dan dilakukan pengulangan dari pengukuran. Pengukuran itu tidak hanya dilaksanakan hanya satu kali. Untuk apa? Menghindari atau menghindari terjadinya kesalahan di dalam pengukuran. Nah, kesalahan pengukuran bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari proses ilmiah yang harus dipahami dan dilaporkan secara sistematis. Jadi, kesalahan dalam pengukuran itu bukan artinya kita gagal, atau berarti hasil pengukuran mahasiswa A tadi salah dong, mahasiswa B salah dong, mahasiswa C yang benar. Bukan seperti itu. Tapi hasil
ketidaksamaan hasil pengukuran itu tadi, itu yang harus dipahami secara ilmiah dan dilaporkan secara sistematis. Kenapa bisa terjadi perbedaan hasil pengukuran? Nah, itu ya bisa dipahami ya berkaitan dengan definisi pengukuran, yaitu artinya proses membandingkan suatu besaran dengan satuan standar untuk memperoleh nilai secara kuantitatif. Dalam melakukan pengukuran kita melibatkan yang namanya besaran dan juga melibatkan satu satuan ya seperti panjang. Contohnya kardus handphone tadi memiliki panjang 18 cm. Panjang itu merupakan sebagai besarannya, 18 sebagai nilai kuantitatif dan sentimeter itu sebagai satu satuan. Kita lanjutkan. Nah, di dalam konsep pengukuran atau ketika kita melakukan pengukuran tentu tidak luput dari namanya kesalahan. Nah, kesalahan apa saja yang ada di dalam pengukuran? Yang pertama itu ada namanya aman ya, ada kesalahan umum atau gross error ya. Kemudian ada juga kesalahan acak yaitu random error, kemudian kesalahan sistematis. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, kesalahan umum error itu seperti apa? Kesalahan umum atau gross error itu ya diantaranya pertama adalah kesalahan dalam memperkirakan dan mencatat hasil pembacaan skala atau angka yang dihasilkan dari pengukuran. Ya, kesalahan dalam memperkirakan, misalnya kayak tadi kita mengukur panjang kardus handphone tadi, misalnya 18 cm, gitu ya. Nah, hasil bacaannya ya hasil bacaan yang kita baca itu adalah misalnya 18 cm. Oh, ternyata tidak 18, misalnya 17,9. Nah, di situ kan ada kesalahan dalam memperkirakan dan mencatat hasil pembacaan skala. Artinya dia harus dilakukan secara berulang ya untuk menghindari kesalahan tadi. Kemudian yang B adalah kurangnya kemampuan atau keterampilan dalam mengoperasikan alat ukur. Alat ukur yang sederhana yaitu ada penggaris ya. Penggaris itu penggunaan sebagai mahasiswa ya Anda harus terampil menggunakan penggaris. Penggaris itu ketika digunakan untuk mengukur ya, digunakan untuk mengukur itu harus dimulai dari angka 0 ya, dimulai dari angka 0. Jangan dimulai dari angka 1. Kalau dimulai dari angka 1 berarti ya sudah selisih 1 cm, 1 cm. Jadi perhatikan penggarisnya atau meterannya. Ketika meteran atau penggaris itu sudah hilang angka 0-nya, maka pengukuran itu kemungkinan akan mengalami selisih. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah proses kalibrasi alat yang kurang akurat. Nah, alat ukur itu harus dikalibrasi, terutama alat ukur yang hasil pembuatan dari pabrik yang mahal-mahal seperti itu ya. Kayak misalnya di sini dicontohkan ada ini jangka sorong ya, jangka sorong ya. Nah, jangka sorong itu harus dikalibrasi dulu ya, apakah dia masih standar digunakan untuk pengukurannya ya, digunakan alat ukur misalnya apa namanya, apakah skala pengukurannya itu masih bisa dari angka 0 atau tidak, atau angka 0-nya terlihat atau tidak gitu ya. Dan seterusnya. Pada alat-alat yang lain juga perlu seperti apa namanya termometer ya, kemudian mikrometer skrup, nah, dan seterusnya. Kemudian yang D adalah kekeliruan ketika membaca nilai skala nilai pada skala pengukuran. Nah, misalnya dicontohkan ya, terbacanya adalah 22,5 mm yang seharusnya adalah 21,5 mm. Nah, ini biasanya yang cukup rumit untuk dibaca itu adalah ketika membaca hasil pengukuran pada jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, ini biasanya karena dia menggunakan ada skala utama, kemudian ada skala utamanya dan juga ada skala non-use-nya seperti itu ya. Kemudian yang E adalah
posisi pandangan mata yang tidak tepat saat melakukan pembacaan skala. Nah, ini juga memberikan pengaruh terhadap hasil pengukurannya. Ketika membaca hasil pengukuran dengan mata yang tidak eh, apa namanya sejajar gitu ya, mata kita tidak sejajar dengan alat ukurnya, yang itu akan menimbulkan hasil pengukuran yang berbeda. Contohnya di sini ini mengukur dengan menggunakan termometer ini tuh. Kalau nggak termometer mungkin ini bisa gelas ukur gitu ya. Nah, hasil pengukurannya ketika mata yang bawah ini ngelihatnya dari bawah gitu ya. Melihatnya dari bawah itu hasil pengukurannya adalah terbacanya 50 mili ya, 50 mili ya. Atau kemudian kalau dari atas juga tampaknya 50 itu. Nah, yang benar ini adalah di sini kan ada kelengkungan ya kalau kita menggunakan apa namanya gelas ukur itu ada garis lengkungnya gitu ya. Nah, itu terbacanya adalah 60 mili.